Saudara, terhitung sejak Juli 2020 sebanyak 75 sivitas Universitas Brawijaya Malang terkonfirmasi positif COVID-19 dan 12 orang diantaranya meninggal dunia. Para pasien ini kini tengah dirawat di rumah sakit dan sebagian menjalani isolasi mandiri. Dari 75 sivitas akademika Universitas Brawijaya yang positif COVID-19, seluruhnya adalah dosen serta tenaga pendidik. Lewat surat edarannya, Rektor Universitas Brawijaya sudah meminta sivitas yang terpapar corona untuk melapor dan identitasnya akan diumumkan untuk mempermudah pelacakan kontak. Meski demikian, dari 75 orang yang melapor, tidak ada satupun yang merupakan mahasiswa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Hilda Nusantara di Malang, Jawa Timur. Selamat siang Hilda. Total ada 75 sivitas akademika Universitas Brawijaya positif COVID-19. Apakah ini merupakan klaster yang sama atau terpapar secara terpisah? Ya, selamat siang Astrid dan juga saudara. Memang benar ada 75 sivitas akademika Universitas Brawijaya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Peningkatan kasus ini terjadi selama sepekan terakhir begitu. Dalam waktu sepekan terakhir ada 10 sivitas akademika Universitas Brawijaya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan informasi dari Universitas Brawijaya Malang sendiri, ada 3 penyebab begitu meningkatnya kasus COVID-19 di lingkungan Universitas Brawijaya. Dan kegiatan hal yang menyebabkan tersebut adalah kegiatan yang berada di luar kampus. Yang pertama adalah kegiatan pelatihan yang dilakukan di luar kampus, kemudian yang kedua adalah partnership begitu, kerjasama dosen atau tenaga pendidik yang juga dilakukan di luar kampus. Yang ketiga adalah kegiatan audit internal. Nah, 3 kegiatan inilah yang kemudian menjadi penyebabnya meningkatnya kasus COVID-19 di lingkungan Universitas Brawijaya Malang. Nah, dengan terjadinya peningkatan kasus ini, Astrid dan juga saudara, masa pembatasan pun dilakukan lebih ketat begitu oleh pihak kampus. Baru saja Rektor sudah mengeluarkan surat edaran begitu jika sebelumnya memang meski perkuliahan dilakukan secara daring, namun memang ada kegiatan yang masih harus tetap dilakukan dengan cara kehadiran di lingkungan kampus begitu. Nah, jika sebelumnya pembatasannya adalah 50%, kali ini dilakukan pembatasan lebih sedikit begitu, hanya 25%. Hal ini untuk mencegah terjadinya persebaran virus corona. Selain juga rutin melakukan penyemprotan disinfektan dan juga penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan kampus. Nah, selain itu, Astrid dan juga saudara untuk dilakukan tracing juga pihak kampus juga sudah meminta sivitas yang terpapar virus corona untuk segera melaporkan ke pihak Satgas COVID-19 yang akhirnya dihidupkan kembali Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Universitas Brawijaya. Karena setelah dilaporkan, maka data tersebut akan diumumkan untuk kemudahan tracing. Begitu, Astrid. Hilda, tadi ada 3 kegiatan yang menjadi awal mula dari pelaporan kasus positif pertama di Universitas Brawijaya. Dan ada akibatnya menjadi ada lebih pengetatan terkait kapasitas belajar mengajar di Universitas Brawijaya. Tapi memang sebenarnya seperti apa kegiatan kampus di masa pandemi ini dan protokol kesehatannya seperti apa? Ya, Astrid dan juga saudara, sebenarnya kalau di lingkungan kampus sendiri penerapan protokol kesehatan sudah cukup ketat begitu, apalagi sekarang dibatasi hanya 25% maksud saya untuk kegiatan yang membutuhkan kehadiran di kampus. Namun sebenarnya untuk perkuliahan sendiri dilakukan secara daring begitu. Hingga saat ini mahasiswa masih mengikuti perkuliahan secara daring, belum lagi juga menjelang ujian akhir semester yang juga akan dilakukan secara daring begitu. Namun memang saat ini sendiri kegiatan-kegiatan tersebut untuk lebih berhati-hati begitu, maka pihak rektor juga meminta agar lebih selektif begitu, baik menerima tamu dari luar Universitas Brawijaya maupun juga melakukan kegiatan di luar, termasuk Astrid salah satunya adalah tidak membolehkan sementara untuk kegiatan yang dilakukan di hotel begitu. Tadi pihak Universitas Brawijaya juga menyampaikan hal seperti itu. Begitu, berikut penuturan lengkap dari pihak Universitas Brawijaya Malang kepada Kompas TV. Menerapkan protokol kesehatan cukup ketat sejak Maret sampai sekarang nih, dan kelihatan sekali bahwa mahasiswa sudah ada yang di kampus untuk menjalani kuliah secara luring. Semua dilakukan secara daring. Mereka terpaparnya dari luar, terus mereka masuk kampus. Jadi sehingga ditengarai
penyebarannya dari luar kampus gitu. Ya, Astrid. Ya, protokol kesehatan sudah dijaga dan sampai sekarang ini kegiatan belajar mengajar juga terus dilakukan secara daring. Ada kemungkinan, Hilda, untuk belajar tatap muka digelar di Universitas Brawijaya tahun depan? Ya, Astrid dan juga saudara, memang sebelumnya Dikti sendiri sudah memberikan lampu hijau begitu untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara luring atau tatap muka pada tahun depan. Jika kita melihat kalender akademik ini, kuliah akan kembali dilakukan semester genap ini pada pertengahan Februari tahun 2021. Nah, ketika kita konfirmasi ke pihak Universitas Brawijaya, memang meski sudah ada lampu hijau sebelumnya, namun jika melihat peningkatan kasus COVID-19 yang semakin banyak ini, belum lagi juga di wilayah Kota Malang, rumah sakit juga sejumlah rumah sakit rujukan penuh, maka pihak Universitas Brawijaya Malang akan kembali melakukan koordinasi begitu dengan Satgas COVID-19 Kota Malang dan juga Satgas COVID-19 Kabupaten Malang. Hal ini untuk memastikan lagi persiapan lagi yang lebih matang jika memang nanti pada Februari kuliah akan digelar kembali secara tatap muka. Namun hingga saat ini belum ada kepastian begitu, koordinasi masih terus dilakukan terkait perkuliahan tatap muka. Begitu, Astrid. Masih akan ada kajian dan koordinasi lebih lanjut terkait belajar tatap muka di Universitas Brawijaya. Terima kasih Hilda Nusantara melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur.